Tidak menyesal, Daehyun memilih duduk di sisi ranjang menunggu istri tercintanya selesai mandi. Hampir setengah jam lamanya, guyuran air shower terdengar tapi Suyin juga belum keluar. Hal itu membuat Daehyun khawatir jika istrinya tiba-tiba pingsan di dalam karena tadi mengeluh pusing. Tak dapat membendung lagi rasa penasarannya, Daehyun melangkahkan kakinya menuju pintu kamar mandi. Lalu diketuknya beberapa kali pintu untuk memastikan keadaan sang istri baik-baik saja. Namun sayang sekali tidak ada jawaban sehingga Daehyun semakin gelisah dibuatnya. Suyin, panggil Daehyun sambil membuka pintu dengan kuat. Hampir saja ia terjatuh jika tangannya tidak berpegangan pada kenop pintu. Ada apa? Ujar Suyin yang belum mengenakan handuk. Ia baru saja membilas tubuhnya setelah memakai sabun. Daehyun termangu beberapa saat sambil meneguk salivanya. Daehyun, tutup pintunya. Seru Suyin sambil menutupi bagian dadanya. Ia kini sudah tersadar seperti sedia kala sehingga merasa malu jika Daehyun melihatnya. Daehyun tidak menutup pintu. Ia justru menutupi matanya dengan jari yang renggang. Tutup sekarang juga, atau kusiram kau dengan air, ujar Suyin. Cepatlah keluar, jangan terlalu lama nanti kau akan kedinginan, seru Daehyun yang sudah menutup pintunya kembali. Sebentar lagi aku akan keluar, sahut Suyin sambil berteriak. Daehyun mengusap dadanya yang terus berdegup kencang. Bisa saja tadi mengambil kesempatan tapi Daehyun ingin melakukannya nanti di tempat di mana tidak ada orang yang akan mengganggu mereka berdua. Kini Daehyun memilih berdiri sambil melihat pemandangan di luar melalui kaca jendela. Cuaca hari ini di luar terlihat sangat cerah. Ceklek, terdengar suara pintu terbuka membuat Daehyun lantas menoleh. Suyin keluar dengan mengenakan handuk serta menggulung rambutnya dengan handuk kecil. Wajah yang tadi terlihat sangat bergairah kini sudah kembali seperti semula. Suyin yang polos tanpa polesan make up. Kali ini Daehyun kembali meneguk salivanya setelah berpuasa sebulan lebih tidak menyentuh sang istri. Jika hanya memikirkan nafsu saja Daehyun bisa saja melampiaskannya kepada Aeri. Namun cintanya yang terlalu besar kepada Suyin menghilangkan nafsunya melihat wanita lain. Apa tidak ada pakaian yang bisa kukenakan? Ujar Suyin sambil mengernyitkan keningnya. Lantas melangkahkan kakinya ke arah suaminya. Daehyun tetap bergeming di tempatnya. Pikirannya saat ini sangat kotor memikirkan keinginannya yang ingin terpenuhi. Sayang, apa yang terjadi padamu? Ujar Suyin ketika melihat suaminya yang hanya diam mematung. Tatapan matanya terus ke arahnya tanpa berkedip sama sekali. Ah, ini bajumu, sahut Daehyun dengan gugup setelah tersadar Suyin berbicara kepadanya. Disodorkannya paperback itu kepada Suyin. Aroma sabun semerbak sangat harum menelusup indera penciumannya. Hingga membangkitkan saraf-saraf gairahnya semakin besar. Sekuat tenaga Daehyun mencoba menahannya karena ia tidak tahu jika Suyin sudah boleh disentuh atau belum. Sejenak diamatinya pipi sebelah kiri Suyin yang tampak memerah. Itu terlihat seperti bekas telapak tangan yang besar. Kenapa pipimu? Daehyun lantas mengusap pipi itu yang sejak tadi baru disadarinya terlihat berbeda. Pria itu menamparkan pipiku, sahut Suyin keceplosan kemudian menutup mulutnya. Seharusnya dia tadi tidak mengatakannya karena Daehyun pasti akan sangat emosi kembali. Padahal tadi samar-samar dia bisa melihat Daehyun sudah menghajarnya. Daehyun langsung mengepalkan tinjunya mendengar sang istri ditampar. Sekarang juga ia ingin membalas semua yang telah dilakukannya. Mau kemana? Ujar Suyin sebelum Daehyun hendak pergi meninggalkannya. Aku ingin menghajar pria itu lagi, ucap Daehyun seraya menggertakkan giginya kuat-kuat. Tidak usah, sergah Suyin seraya meremas jemari Daehyun dengan lembut. Kenapa? Dia sudah berani menamparkan bahkan hampir menodai istriku, sahut Daehyun dengan amarah yang kembali merasuk ke dalam jiwanya. Ini bukan sepenuhnya salah pria itu. Aku juga bersalah karena aku telah salah masuk kamar, ucap Suyin. Aku pikir tadi kamar itu yang tengah dibersihkan oleh Jae Hua tapi ternyata bukan, imbuh Suyin. Tetap saja tidak ada alasan baginya untuk menyakitimu, ucap Daehyun suara meninggi. Luka ini akan sembuh dengan sendirinya jika kau terus berada di sisiku, ujar Suyin seraya menempelkan pipinya di telapak tangan Daehyun. Sayang, lain kali cari tahu terlebih dahulu. Jangan sampai membuat keputusan seperti itu karena banyak pria jahat yang mungkin bisa menyakitimu. Aku juga tidak menyangka jika JH itu sangat brengsek, ujar Daehyun sembari berdecak kesal. Kau mengenal pria itu? Suyin menautkan kedua alisnya. Tentu saja, dia adalah pria yang sudah merebut Dr. Mi yang dariku. Aku baru tahu jika ternyata mereka sudah berpisah, Daehyun menghela nafas berat. Terdengar ada sesal saat mengatakannya. Benarkah? Beruntung hari ini dia belum sempat melakukan hal bejat kepadamu, ujar Daehyun. Lantas dipeluknya tubuh Suyin dengan erat. Apa kau menyesal karena mengetahui jika Dr. Mi yang sudah berpisah? Ada nada sendu yang terdengar dari suara Suyin. Menyesal untuk apa? Tanya Daehyun. Menyesal karena mungkin kau masih menginginkannya, sahut Suyin lirih. Tidak sama sekali karena aku hanya kasihan. Daehyun mengendurkan pelukannya lalu mengangkat dagu sang istri. Sudah berapa kali kukatakan jika aku hanya menginginkanmu untuk sekarang dan seterusnya. Dia hanya masa lalu yang tidak mungkin menjadi masa depan.
Kaulah masa depanku, sayang, ucap Daehyun dengan tulus. Su Yin terdiam membisu mendengar pernyataan suaminya. Seharusnya dia tidak bersikap kekanak-kanakan seperti ini. Padahal Daehyun sudah mengatakannya sejak awal. Tapi tak dapat disangkal jika Su Yin merasa cemburu jika Dr. Mi yang suatu saat nanti mendekati suaminya. Aku hanya takut kehilanganmu, ucap Su Yin tak mampu lagi membendung rasa cemburu yang hadir di hatinya. Percayalah, hanya kau yang ada di hatiku saat ini, ucap Daehyun lalu memeluknya kembali dengan sangat erat. Ia selalu bahagia jika Su Yin merasa cemburu seperti ini karena itu artinya ia benar-benar menginginkannya. Sekarang pakai bajumu atau kau ingin aku yang memakaikannya. Goda Daehyun untuk memecah kecanggungan yang baru saja terjadi. Agar Su Yin tidak berpikiran yang tidak-tidak tentangnya. Su Yin segera mendorong tubuh Daehyun menjauh. Sekarang menghadaplah ke arah jendela. Jangan mengintipku, ujar Su Yin sambil menatap tajam. Untuk apa kau malu begitu? Aku sudah sering melihatmu sebelumnya. Bahkan tadi aku juga melihat tubuhmu, goda Daehyun sembari terkekeh melihat tingkah istri kecilnya yang tidak berubah. Masih saja malu-malu padahal mereka sudah sering bersama. Cepat berbalik, seru Su Yin sambil melotot. Apa kau tidak ingat jika tadi mengatakan sangat menginginkanku? Ujar Daehyun sembari mengerling nakal. Melihat rona wajah Su Yin yang memerah terlihat sangat menggemaskan. Cepat berbalik, teriak Su Yin sambil melemparkan bantal ke wajah suaminya. Ia geram karena Daehyun selalu saja menggodanya. Soal apa yang terjadi tadi Su Yin benar-benar tidak mengingatnya karena itu di bawah kesadarannya. Bab 282 Keceplosan. Tidak ingin membuat Su Yin marah akhirnya Daehyun berbalik melihat jendela kaca sambil terus terkekeh. Ia menggelengkan kepalanya mengingat bagaimana Su Yin menggodanya saat di kamar mandi. Ternyata tidak sesuai dengan sekarang yang sudah berubah 180 derajat. Daehyun sangat suka Su Yin yang malu-malu. Dengan cepat Su Yin mengenakan pakaiannya. Kini ia melangkahkan kakinya menuju meja rias untuk bercermin dan mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Daehyun menghampiri istrinya lantas mengambil handuk yang ada di tangannya. Biarkan aku membantumu mengeringkan rambut, ujar Daehyun. Saat menatap kaca mereka saling beradu pandang. Kembalilah bekerja, aku bisa melakukannya sendiri. Lagi pula pekerjaanmu pasti banyak, tukas Su Yin. Sudah ada Kim Soo Hyun yang akan menggantikanku. Kau tidak perlu cemas, sebentar lagi kita akan selalu tinggal serumah. Aku tidak sabar melakukannya seperti ini setiap pagi, ujar Daehyun seraya tersenyum. Tangannya terus bergerak untuk mengeringkan rambut Su Yin. Diraihnya sisir yang berada di atas meja. Lalu digunakannya untuk menyisir rambut indah Su Yin. Apa rapatnya sudah selesai? Su Yin menatap Daehyun lewat pantulan cermin. Sudah, aku tidak sabar karena sebentar lagi tidak perlu menyembunyikan hubungan kita. Wajah Daehyun tampak berbinar-binar. Lalu bagaimana dengan Jo Yeon Ho dan Aeri? Tanya Su Yin yang masih ragu. Aeri akan bersedia bercerai jika Jo Yeon Ho mau menerimamu sebagai ibunya. Aku sangat yakin jika Jo Yeon Ho pasti menginginkanmu. Dibelainya rambut sang istri yang sekarang sudah disisir rapi. Benarkah Aeri mau berpisah denganmu? Tidak usah merasa ragu. Dia mau berpisah atau tidak itu semua adalah keputusanku. Selagi tidak ada beban berat yang harus kupikul maka semuanya akan terasa mudah, ucap Daehyun. Aku membiarkannya tetap tinggal di rumah itu karena aku tidak ingin Jo Yeon Ho merasa sedih jika tiba-tiba saja kehilangan ibunya. Aku mengerti, ucap Su Yin. Ya sudah, sebaiknya aku keluar terlebih dahulu. Aku akan menunggumu di ruanganku. Setelah resmi Kim Soo Hyun menjadi direktur utama aku ingin kita pergi bulan madu, ujar Daehyun dengan tersenyum penuh arti. Aku tidak mau, sahut Su Yin dengan cepat. Aku akan memaksamu, sahut Daehyun dengan senyum penuh kemenangan. Kau menyebalkan, gerutu Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Meski menyebalkan tapi juga kau sangat sayang, goda Daehyun. Sudahlah, jika kau tidak mau keluar. Maka aku akan keluar sekarang, ujar Su Yin lantas berdiri. Bukan kesal mendengar godaan dari suaminya tapi Su Yin merasa malu. Baiklah, ujar Daehyun. Dengan santai melangkahkan kakinya keluar dari kamar itu sambil menoleh ke kanan dan ke kiri takut Kim Soo Hyun tiba-tiba saja muncul. Setelah dikira-kira Daehyun sudah sampai di ruangannya kini gantian Su Yin yang keluar. Kebetulan sekali dia melihat Jae Hua yang sedang berjalan di lorong bersama seseorang. Jae Hua, panggil Su Yin sambil melambaikan tangannya. Jae Hua berjalan bersama dengan Mina. Mereka tadi bertemu dengan Daehyun untuk menanyakan keadaan Su Yin. Setelah tahu baik-baik saja, mereka langsung bergegas menemuinya. Melihat Su Yin melambaikan tangan, mereka melangkahkan kakinya cepat agar segera sampai. Su Yin, kau baik-baik saja. Mina langsung memeluk tubuh Su Yin sambil terseduh-seduh tak dapat membendung rasa takutnya. Su Yin hanya terpaku di tempatnya karena agak lupa dengan wajah Mina. Apalagi tadi belum paham mengamati wajahnya, Mina sudah berhambur memeluknya. Su Yin, untunglah tadi kau datang, ujar Mina di sela isak tangisnya karena trauma dengan apa yang hampir saja terjadi dalam hidupnya. Ingin Su Yin menanyakan siapa namanya tapi tak merasa enak hati takut menyinggung perasaannya. Namun saat ini ia sungguh belum mengingatnya. Tenanglah, sekarang semuanya sudah selesai, ujar Su Yin sembari melepaskan pelukan Mina.
Su Yin terus mengamati wajah Mina sambil terus mengingat-ingat. Setelah beberapa saat akhirnya Su Yin berhasil mengingat jika itu adalah Mina. Mina, ternyata kau Mina, ujar Su Yin dengan wajah sumringah. Kau baru mengingatku. Mina mengerutkan keningnya. Maaf, kita sudah lama tidak bertemu. Kupikir tadi bukan dirimu, ujar Su Yin meringis sembari menggaruk kepalanya bagian belakang. Dasar kau ini, ujar Mina sembari mengusap air matanya. Kesedihannya langsung sirna seketika. Ayo, kita mengobrol di restoran yang ada di depan sana, ajak Su Yin. Jai Hua, apa kau akan ikut bergabung bersama kami? Imbuh Su Yin kepada Jai Hua. Niatnya untuk menanyakan pengumuman masuk kampus terlupakan. Terima kasih, tapi aku harus bekerja. Pergilah kalian berdua, ujar Jai Hua. Su Yin lantas mengajak Mina untuk makan di restoran yang tidak jauh letaknya dari hotel. Mereka cukup berjalan kaki saja maka sudah sampai. Mereka memasuki restoran yang menjual jajangmyeon karena tiba-tiba saja Su Yin ingin memakannya. Jika diingat sudah lama sekali tidak menikmatinya. Mereka segera duduk sambil menunggu pesanan datang. Mina, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau bisa kenal dengan pria seperti dia? Tanya Su Yin penasaran. Aku bertemu dengannya beberapa hari yang lalu saat aku menjadi tour guide-nya. Pagi ini ia mengajakku kembali sehingga aku mau. Aku tidak merasa curiga sama sekali karena kupikir dia adalah pria baik, sahut Mina sembari menghela nafas panjang. Menyesali keputusannya terlalu percaya dengan pria yang baru saja dikenalnya. Tidak usah dipikirkan lagi. Yang terpenting sekarang kau sudah baik-baik saja, ucap Su Yin seraya menggenggam orang yang sudah dianggap sebagai sahabatnya meskipun Mina terlampau tua beberapa tahun darinya. Ini semua berkatmu, jika kau tidak salah masuk kamar mungkin aku sudah, dan itu hampir membuatmu. Mina menutupi wajahnya karena tidak sanggup mengatakan apa yang selanjutnya terjadi. Sudah, tidak perlu diingat-ingat karena aku sekarang baik-baik saja. Suamiku sudah mengurus pria itu, ujar Su Yin tanpa sadar jika dirinya keceplosan. Suami, kapan kau menikah? Mina mengerutkan keningnya. Ah, maksudmu Tuan Dai Hyun yang mengurusnya. Aku tadi salah bicara, ucap Su Yin dengan gugup. Bukan tidak percaya jika Mina bisa menjaga rahasianya tapi dia tidak ingin semakin banyak orang yang tahu. Su Yin ingin semua orang tahu di saat sudah tiba waktunya nanti. Kukira kau sudah menikah, ujar Mina sembari mendengus. Itu tidak benar, ujar Su Yin sambil meringis. Tidak lama kemudian akhirnya pesanan mereka datang juga yaitu 2 porsi jajangmyeon beserta minumannya. Sekarang kita makan, ajak Su Yin yang langsung mengambil sumpit. Mereka makan dalam keadaan hening. Hanya sesekali saja Mina membuka percakapan. Setelah selesai mengobrol Mina memutuskan untuk pulang. Dirinya sudah lega karena sudah bertemu dengan Su Yin. Su Yin, lain kali kita harus bertemu lagi, ujar Mina. Tentu saja, kau hanya perlu memanggil namaku 3 kali maka aku akan datang, ucap Su Yin sembari terkekeh. Kalau begitu sampai jumpa. Mina segera masuk ke dalam taksi setelah memeluk tubuh Su Yin sebentar. Su Yin segera kembali ke hotel karena tadi lupa tidak mengirimkan pesan kepada Dai Hyun. Ia khawatir jika suaminya saat ini mencarinya. Bab 283 ingin berlatih bela diri. Dai Hyun mondar-mandir ke sana kemari mencari Su Yin. Setelah setengah jam menunggu di ruangannya Su Yin tidak juga muncul padahal sudah berjanji akan segera menyusulnya. Ia bahkan sudah mengerahkan para keamanan untuk mencari Su Yin tapi tak juga ditemukan. Terlalu panik mereka tidak ingat memeriksa CCTV. Pria itu bahkan sampai bola-balik masuk lift guna mencari istrinya. Turun sendiri mencarinya ke berbagai tempat. Membiarkan beberapa pekerjaannya terbengkalai. Untunglah ia sudah melimpahkan jabatannya pada Kim Soo Hyun sehingga tidak terlalu khawatir dengan pekerjaannya. Kakak, ada apa? Tanya Kim Soo Hyun ketika mereka bertemu di dalam lift kembali. Kim Soo Hyun pikir jika kakaknya mungkin sedang ingin naik turun menggunakan lift. Ini yang ketiga kalinya Dai Hyun masuk ke dalam lift menuju tempat di mana terakhir Dai Hyun dan Su Yin bertemu. Tidak ada, sahut Dai Hyun singkat berusaha untuk tenang karena tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada adiknya. Bisa-bisa dia membuat kehebohan jauh lebih parah. Kakak, di mana Su Yin? Apa dia ada di ruanganmu? Aku sangat ingin bertemu dengannya, ujar Kim Soo Hyun sambil membawa berkas di tangannya. Dia sedang keluar, sahut Dai Hyun singkat. Kemana? Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Kau pikir hidupku hanya untuk mengurusnya, sahut Dai Hyun ketus. Mana bisa kali ini menjawabnya karena ia sendiri bahkan tidak tahu keberadaan istri kecilnya di mana. Ting, lift berhenti dan pintu langsung terbuka karena mereka sudah berada di lantas 1 tepatnya lobi. Su Yin berdiri di depan lift sambil menekan tombol agar pintunya segera terbuka. Tepat setelah pintu terbuka berdirilah 2 beradik yang langsung memandang wajahnya. Sang adik memandangnya dengan tersenyum sumringah. Sedangkan sang kakak memasang wajah dingin. Su Yin tidak tahu harus tersenyum atau tidak menanggapi mereka berdua. Su Yin, kau dari mana? Tanya Kim Soo Hyun seraya berjalan keluar dari lift menghampiri Su Yin sehingga Su Yin mengurungkan niatnya untuk segera sampai di ruangannya. Orang yang dicarinya juga sudah berada di sampingnya. Aku habis makan di luar sebentar, sahut Su Yin sambil tersenyum tipis.
Diliriknya Daehyun yang memasang wajah datar lalu memalingkan wajahnya ke arah lain ketika Su Yin menatapnya. Sudah dapat dipastikan jika Daehyun pasti sangat marah karena tadi sudah menghilang. Ia tadi benar-benar lupa untuk mengirimkan pesan, lagi pula ia tidak membawa ponselnya. Sayang sekali, padahal aku ingin mengajakmu makan siang, ujar Kim Soo Hyun yang kehilangan semangat. Sebaiknya aku kembali ke ruangan saja. Jika kalian ingin makan siang bersama, silahkan, ujar Su Yin. Buru-buru ia menekan tombol lift agar segera terbuka. Suasana di sana sangat menegangkan sehingga Su Yin tidak ingin mengambil resiko. Lebih baik sekarang kabur terlebih dahulu. Su Yin, tunggu, sergah Kim Soo Hyun. Belum sempat berbicara pintu lift sudah tertutup. Padahal ia ingin Su Yin menemaninya makan siang. Daehyun merasa lega karena akhirnya Su Yin ditemukan dan dia baik-baik saja. Yang membuatnya kesal dia makan siang tapi tidak mengajaknya. Padahal dia nyaris terjun dari lantai 10. Kakak, ayo kita makan siang bersama, ajak Kim Soo Hyun. Kini dirinya lebih percaya diri setelah diyakinkan oleh Daehyun bahwa dia bisa menjadi direktur dengan baik. Semuanya itu butuh belajar dari bawah terlebih dahulu. Dengan jabatan barunya, Kim Soo Hyun semakin yakin jika Su Yin pasti akan menerimanya. Siapa yang tidak mau menjadi istri seorang direktur? Pergilah, aku tidak bernafsu untuk makan, sahut Daehyun dengan datar lantas melangkahkan kakinya kembali masuk ke dalam lift untuk menyusul Su Yin. Ada apa dengannya? Kenapa bolak-balik masuk lift? Gumam Kim Soo Hyun sembari menaikkan sebelah alisnya. Ia lantas pergi ke restoran karena perutnya sudah minta diisi. Su Yin memilih ke kamar mandi untuk bersembunyi sementara dari Daehyun. Perasaannya tidak bagus saat mengingat ekspresi wajah sang suami. Aduh, bagaimana ini? Ujar Su Yin sembari mematut dirinya di depan cermin. Ia kemudian mencuci mukanya agar lebih segar. Lagian dirinya ke restoran bukan bersama pria lain, melainkan dengan Mina, semoga saja Daehyun dapat mengerti. Setelah menyisir rambutnya dengan jemari karena tadi lupa tidak membawa sisir, Su Yin segera membuka pintu. Ketika baru saja membuka pintu toilet, ia langsung terlonjak kaget hingga jantungnya mau copot. Daehyun, kau mengagetkanku, ucap Su Yin yang tidak memperdulikan raut wajah Daehyun yang tampak dingin. Daehyun berdiri tepat di depan pintu kamar mandi untuk menghalangi jalan Su Yin dengan wajah masam. Dari mana saja kau? Aku bahkan setengah mati hampir jantungan karena mencemaskan keberadaanmu. Namun kau tidak berniat sama sekali untuk menjelaskannya kepadaku. Su Yin. Daehyun merasa sangat geram dengan sang istri. Dengan keras Daehyun menarik tubuh Su Yin hingga membentur dada bidangnya. Bahkan jika tidak ketemu juga sebentar lagi ia berniat memanggil polisi untuk ikut mencari keberadaannya. Puaskah dirimu selalu membuatku khawatir? Su Yin, lain kali jika pergi tinggalkan pesan. Agar aku tidak cemas, ujar Daehyun lantas memegang tangan Su Yin lalu menempelkannya di dada. Su Yin bisa merasakan jika jantung Dae berdetak sangat cepat dan Su Yin bahkan bisa mendengarkan suara degup jantungnya. Daehyun sangat trauma mengingat Su Yin yang selalu saja mengalami beberapa masalah dan hampir celaka jika sendirian. Maaf, tadi aku hanya ingin mengobrol dengan Mina sebentar. Aku tidak bermaksud membuatmu cemas, ujar Su Yin dengan rasa bersalah. Lain kali kau tidak boleh seperti itu. Kau harus lapor kepadaku sebelum pergi kemanapun, ucap Daehyun dengan tegas memberi perintah kepada Su Yin. Aku berjanji akan melakukan apa yang kau perintahkan, ucap Su Yin dengan sungguh-sungguh. Daripada membuatnya marah lebih baik menuruti permintaannya. Bagaimana jika aku berlatih ilmu bela diri? Agar kau tidak terlalu mencemaskanku lagi, pinta Su Yin sambil memiringkan kepalanya untuk menatap mata suaminya Dr. Sudah lama ia ingin mengatakan hal ini kepada sang suami tapi belum sempat tersampaikan. Bela diri. Daehyun mengernyitkan keningnya untuk menimbang permintaan Su Yin. Sebenarnya ada baiknya jika Su Yin belajar ilmu bela diri. Setidaknya bisa menjaga dirinya ketika keadaan darurat. Lebih baik mulai sekarang kau akan diawasi oleh pengawal. Kemanapun kau pergi ia akan mengikutimu, tolak Daehyun karena ide itu jauh lebih baik. Tidak, tolak Su Yin. Aku ingin belajar bela diri saja daripada ada pengawal, ujar Su Yin karena itu terlalu berlebihan. Bela diri itu terlalu berbahaya untukmu, ujar Daehyun. Ayolah, sayang, aku mohon, pinta Su Yin. Daehyun mendesah pelan mengenai ide Su Yin. Sejenak terdiam sambil memikirkan baik buruknya jika berlatih bela diri. Baiklah, nanti aku akan meminta Chang Yuan untuk mencari pelatihmu, ujar Daehyun. Benarkah? Wajah Su Yin langsung berbinar mendengarnya. Sahut Daehyun. Meski berat tapi sepertinya itu bukanlah ide yang buruk. Terima kasih. Su Yin lantas mencium pipi Daehyun karena terlalu bersemangat. Bab 284 Perasaan seorang ibu tak pernah salah. Kabar mengenai Daehyun yang mengundurkan diri dari jabatannya sudah tersebar luas padahal baru saja beberapa jam. Hingga semua para investor ingin mengadakan pertemuan sore itu juga bersama Daehyun. Mereka ingin meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Beruntung ia berhasil meyakinkan mereka meski ada beberapa orang yang tidak yakin dengan kinerja Kim Soo Hyun ke depannya. Setelah Daehyun mengatakan jika dirinya tetap menjadi wakil barulah semua orang merasa lega. Hotel itu tidak menyangkut dirinya dengan keluarga tapi ada banyak orang yang terlibat di dalamnya.
Pasti mereka ingin semuanya baik-baik saja. Termasuk banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya untuk bekerja di hotel itu. Itulah mengapa Daehyun tetap membantu pekerjaan Kim Soo-hyun. Pada malam hari, akhirnya Daehyun menyelesaikan pertemuan dengan mereka semua. Ia malam ini pulang ke UN Village karena ibunya memintanya untuk pulang. Dengan perasaan lelah Daehyun berjalan sambil melepaskan jasnya melewati ruang tamu. Malam ini ia akan tidur bersama Jo Yeon-ho di kamarnya. Saat melangkah, ia masih mendengar suara televisi di ruang keluarga sehingga Daehyun melangkahkan kakinya ke sana. Ternyata ada ibu dan neneknya yang tengah mengobrol. Tadi ia pikir mereka sudah tertidur. Setelah pesta pernikahan di tempat Hyun Bin, neneknya memang belum kembali ke Busan. Mungkin besok atau lusa baru pulang. Daehyun menguatkan hati melangkahkan kakinya menghampiri mereka. Mungkin sebentar lagi ia akan menerima omelan dari ibunya mengetahui keputusan yang sudah diambil. Daehyun berdehem untuk mengalihkan perhatian mereka dari layar televisi yang tengah menampilkan sebuah acara berita. Wanita yang selalu dihormati kini menatapnya dengan datar. Tidak seperti biasanya yang menatapnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Daehyun mengerti jika ibunya mungkin kecewa dengan keputusan yang baru saja diambil tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Kalian belum tertidur, sapa Daehyun untuk memecah kecanggungan yang terjadi. Keputusan Daehyun juga sebenarnya membuat Hae Sok terkejut. Tak disangka jika Daehyun melepaskan jabatan direkturnya. Padahal ia sudah berjanji dengan amanat yang diberikan oleh kakeknya. Daehyun, ibu ingin berbicara serius kepadamu, ujar Ni Park sambil memandang sang putra. Bicaralah, Bu. Daehyun lantas menghempaskan tubuhnya di atas sofa di samping sang nenek. Kenapa kau tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatanmu? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Apa kau sudah memikirkan segala resikonya? Pertanyaan demi pertanyaan langsung terlontar di bibir wanita paruh baya itu. Daehyun menautkan kedua alisnya. Meskipun dirinya bisa mengerti jika ibunya merasa kecewa tapi bukankah bagus jika dirinya tidak terlalu berambisi dengan kedudukannya. Ia dengan senang hati memberikannya kepada saudaranya. Bukankah bagus jika aku melepaskan jabatanku untuk Kim Soo-hyun, Bu? Kim Soo-hyun juga anak ibu, seharusnya percaya dengan kemampuan yang dimilikinya, sahut Daehyun dengan tenang. Katakan, apa ada rencana di balik semua ini? Ni Park menangkap tujuan lain dari keputusan putra sulungnya. Ia sangat mengenali putranya melebihi siapapun sehingga tebakannya pasti tidak meleset. Rencana apa, Bu? Aku tidak berniat melakukan apapun. Aku betul-betul ingin bergantian dengan Kim Soo-hyun. Ini sangat bagus untuknya agar menjadi lebih baik lagi, ujar Daehyun sambil mengarahkan pandangannya ke televisi yang masih. Takut jika ibunya pasti akan menemukan suatu kebohongan dari matanya. Ibu tidak masalah jika kau mengundurkan diri karena saudaramu. Namun jika kau mengundurkan diri karena seorang wanita ibu harap kau tidak akan menyesal nantinya, ucap Ni Park. Benar jika perasaan seorang ibu terhadap anaknya memang sangat kuat. Daehyun kini terdiam tidak mau membantah apapun yang diucapkan. Untuk berkata jujur pun saat ini terasa berat baginya. Jadi, benar karena wanita itu? Pertanyaan Ni Park langsung mengintimidasinya. Daehyun hanya menundukkan kepalanya, terdiam tanpa berani menjawab ibunya. Nenek Hae Sok hanya mengamati anak dan menantunya saling berbicara. Ia mulai mengerti apa yang dimaksud Daehyun waktu itu. Ternyata tujuannya mengundurkan diri adalah jangan sampai hotel itu jatuh di tangan paman dan bibinya. Namun caranya salah, melimpahkan pekerjaan kepada adiknya yang baru seumur jagung bekerja di hotel itu akan berakibat fatal pula. Sejak kecil Kim Soo-hyun memang sangat dimanja sehingga bertingkah sesuka hatinya tanpa peduli dengan orang. Saat SMP orang tuanya sering dipanggil ke sekolah karena selalu membuat kekacauan. Dia bahkan mengganti nama keluarganya sendiri dari Park menjadi Kim. Dengan alasan nama Park tidak cocok dengannya yang masih muda. Hingga nama Kim pun akhirnya melekat hingga sekarang. Ketika masuk kuliah barulah mulai sifat nakalnya berkurang. Kim Soo-hyun sudah benar-benar berubah ketika dirinya mengikuti wajib militer beberapa tahun yang lalu. Meski masih bersikap seenaknya sendiri tapi setidaknya dia sudah tidak membuat keributan. Daehyun, kenapa kau sangat ingin bersama wanita yang belum terlalu kau kenal? Apakah kau yakin jika setelah ini masih ingin bersamamu? Apa tidak ada lagi rasa cinta kasihmu kepada Aeri dan Jo Yeon-ho? Sebagai seorang wanita Ni Park terkadang merasa kasihan dengan menantunya yang sampai saat ini masih mau bertahan meskipun Daehyun sudah tidak menginginkannya. Ia juga iba kepada Jo Yeon-ho yang sering menanyakan keberadaan ayahnya. Bu, Aeri itu tidak sebaik yang ibu pikirkan, ujar Daehyun. Lalu apakah seorang wanita yang menjalin hubungan dengan pria sudah beristri itu baik? Daehyun sadarlah dengan apa yang kau lakukan, ujar Ni Park sembari memegang dada untuk menahan emosinya. Bukankah ibu sudah berjanji untuk mendukung setiap keputusanku? Kenapa tiba-tiba ibu berubah pikiran? Ujar Daehyun. Ni Park hanya menghela nafas panjang. Ibu tidak ingin kau terlalu dibutakan oleh wanita yang sama sekali belum kau kenal, sahut Ni Park. Aku sudah mengenalnya, ibu. Jangan salah paham karena aku yang menggodanya bukan dia yang menggodaku. Sebaiknya aku ke kamar karena ini sudah malam. Daehyun pamit undur diri karena tidak ingin terlalu jauh berdebat dengan ibunya.
Istirahatlah, ucap Ni Park. Daehyun segera meninggalkan mereka. Bu, tolong bujuk Daehyun agar tidak terpengaruh oleh wanita itu. Hanya ibu yang bisa membuat mengurungkan niatnya, pinta Ni Park kepada ibu mertuanya. Menantuku, tenanglah, ujar Haesok. Jika boleh memilih lebih baik tidak mengetahui semuanya daripada seperti ini. Bu, aku belum yakin sepenuhnya dengan kemampuan Kim Soo-hyun, ujar Ni Park cemas. Jika kinerja Kim Soo-hyun buruk maka kedua pamannya pasti akan protes. Lantas akan mengajukan putra mereka. Nanti aku akan berbicara pada putramu, ucap Haesok sembari menenangkan menantunya. Ia juga tidak ingin hotel itu kembali mengalami pasang suram sebelum Daehyun yang memimpin. Bab 285 tidak bisa tidur. Daehyun langsung ke kamar Jo Yeon-ho karena jika masuk ke kamarnya maka kemungkinan besar dia dan Aeri akan bertengkar. Niatnya untuk menghindar dari Aeri ternyata salah karena di dalam kamar di dalam sudah ada Aeri yang masih terjaga. Ia sedang meletakkan buku cerita di atas nakas. Ingin Daehyun pergi saja sana tapi sudah kepalang tanggung. Sehingga dengan langkah berat Daehyun tetap menghampirinya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Daehyun sekedar untuk basa-basi. Apa aku harus menjawabnya? Kau bahkan tidak tahu sekarang keinginan putramu. Setiap malam ingin aku menghubungimu agar kau pulang, sahut Aeri. Sekarang dirinya berniat mengubah strategi dalam bertahan. Tidak akan terlalu meminta-minta seperti biasanya. Ia akan bersikap cuek karena ia tahu Daehyun bukan tipe pria yang mudah dirayu. Kenapa kau tidak menghubungiku? Daehyun kini balik bertanya. Benar seperti dugaannya jika bertemu dengan Aeri pastilah mereka seringkali berseteru meskipun karena hal kecil. Yang paling tidak disukai Daehyun dari Aeri adalah karena ia selalu pandai bersilat lidah. Meskipun Aeri salah maka tidak akan pernah mau mengakuinya. Bukankah kau sedang bersama wanita murahan itu? Mana mungkin aku berani mengganggu, cibir Aeri untuk memancing Daehyun agar emosi. Daehyun menyadari jika Aeri hanya ingin membuatnya marah sehingga memilih pergi dari kamar putranya takut Jo Yeon-ho terbangun mendengar perkataan mereka. Yang semakin lama semakin membuatnya emosi. Aeri hendak memanggil Daehyun tapi mengurungkan niatnya. Ia mulai sekarang tidak ingin bersikap seperti pengemis yang meminta belas kasihan. Ada rasa kesal karena tidak berhasil memancing kemarahan Daehyun. Aeri terus mengintip Daehyun yang perlahan sudah tidak tampak dari pandangannya. Sebenarnya tadi ia tanpa sengaja mengetahui jika Daehyun pulang. Sehingga buru-buru ke kamar Jo Yeon-ho berpura-pura baru saja membacakan dongeng untuknya. Padahal Jo Yeon-ho sudah tidur sejak sore karena kelelahan setelah bermain. Ternyata kehadiran Jo Yeon-ho sangat menguntungkan bagi Aeri. Mulai sekarang ia akan bersikap lebih baik lagi kepada anak itu agar Daehyun mengurungkan niat untuk menceraikannya. Ia akan membujuk putranya agar tidak mau dikenalkan oleh wanita asing manapun. Untuk Suyin dirinya belum tahu pasti jika mereka memiliki hubungan. Yang ia ketahui Kim Soo-hyun menginginkan Suyin sehingga tidak mungkin menggoda suaminya. Meski begitu sekarang harus tetap waspada. Aeri segera kembali ke kamarnya unyuk tidur dengan nyenyak. Aeri belum mengetahui jika Daehyun mengundurkan diri sehingga ia merasa masih aman. Dengan Daehyun menjadi orang nomor satu membuat hidupnya terasa lebih mudah. Itulah sebabnya Aeri mati-matian mempertahankan statusnya sebagai istri. Daehyun memilih tidur di kamar tamu malam ini. Bayangan saat Aeri memasukkan obat ke dalam minumannya masih terbayang dengan nyata. Dia tidak ingin hal itu terjadi untuk yang ketiga kalinya sehingga masuk ke dalam perangkapnya. Daehyun menghempaskan tubuhnya di ranjang yang empuk. Menatap langit-langit kamar yang berwarna putih. Mengamati setiap detailnya sambil terus berpikir. Jika tidak karena ibunya yang memintanya untuk pulang lebih baik jika dirinya pulang ke Villa Pyeongchangdong saja. Bisa memeluk erat tubuh Suyin. Membayangkannya menghabiskan malam bersama istri kecilnya membuat rasa rindu hadir di benak Daehyun ingin bertemu. Dipandanginya jam yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ingin ia mengirim pesan tapi takut mengganggu istirahat sang istri yang mungkin saja sudah tertidur. Daehyun meletakkan ponselnya kembali di atas nakas. Lalu berusaha memejamkan mata agar bisa tertidur. Namun bayangan Suyin tersenyum menggoda seolah kini berada di depan matanya. Daehyun benar-benar tidak bisa tidur sehingga kembali duduk dan meraih ponselnya kembali. Diketiknya beberapa kata untuk memastikan sang istri sudah tidur atau belum. Tidak ada salahnya berusaha daripada membuatnya penasaran. Sayang, sudah tidur. Dae tidak pandai dalam mengungkapkan isi hatinya lewat tulisan sehingga ia hanya mengetik seperlunya saja. Belum? Aku tidak bisa tidur, tak berapa lama pesan balasan akhirnya datang. Kau pasti sekarang merindukanku. Kemarilah biarkan aku memelukmu. Peluk saja Aeri. Daehyun berubah masam ketika membaca balasan Suyin. Cemburuan, tapi masih saja ingin menggodaku, gumam Daehyun sembari menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu selamat malam. Aku akan menghabiskan waktuku malam ini bersama Aeri, balas Daehyun untuk menggoda istri kecilnya. Setelah itu tidak ada jawaban lagi dari sang istri. Daehyun menduga pasti Su saat ini sedang marah. Daehyun akhirnya turun dari ranjang lantas mengenakan mantelnya. Daripada di sini tidak bisa tidur maka lebih baik pulang saja ke Villa Pyeongchangdong. Benar kata orang jika cinta mengalahkan akal sehatnya. Baru saja melangkah kini sudah terdengar suara ketukan pintu dari luar.
Dae Hyun berpikir jika itu adalah Aeris sehingga ia tetap membiarkannya saja sampai beberapa saat tanpa ada niat untuk membuka pintu. Dae Hyun, apa kau sudah tidur? Sebuah suara terdengar memanggilnya dari luar. Nenek, gumam Dae Hyun. Dengan cepat ia sudah berdiri di depan pintu lalu membukanya perlahan. Ada apa, Nek? Ujar Dae Hyun sembari menautkan kedua alisnya. Nenek ingin bicara denganmu, sahut Hae Sok lalu mendahului melangkahkan kakinya menuju teras. Dae Hyun mengikuti langkah sang nenek tanpa banyak bertanya. Lebih baik bicara di dalam saja, Nek. Di luar udara sangat dingin, ujar Dae Hyun. Di sini anginnya sangat segar, sahut Hae Sok singkat. Dae Hyun menggeserkan kursi untuk tempat duduk neneknya. Ia kemudian duduk di salah satu kursi yang berseberangan dengan meja. Udara di luar memang cukup kencang bertiup. Hae Sok merapatkan mantelnya untuk mengurangi rasa dingin. Melihat neneknya yang kedinginan, Dae Hyun melepaskan mantelnya lalu memakaikannya di bahu sang nenek. Ingin mengajaknya masuk tapi percuma karena sepertinya neneknya tidak mau. Sehingga Dae Hyun kembali duduk di kursinya. Dae Hyun tetap diam sambil menunggu Hae Sok memulai percakapan. Apa kalian memang tidak bisa berpisah? Hae Sok memecah keheningan yang terjadi di antara mereka beberapa saat. Pertanyaan yang terlontar dari bibir Hae Sok benar-benar menyudutkan Dae Hyun jika neneknya meminta untuknya berpisah dengan Suyin. Tidak akan pernah, Nek, sahut Dae Hyun karena sudah mengetahui arah pembicaraan mereka kemana. Apa kau tidak bisa berkorban demi kakek dan adikmu? Hae Sok memandang Dae Hyun yang masih memasang wajah datar. Aku rasa selama ini sudah cukup mengorbankan waktuku. Untuk masalah Kim Soo Hyun, aku tidak bisa melakukannya, sahut Dae Hyun dengan pandangan lurus ke depan. Apa kau tidak memikirkan perasaan adikmu jika dia mengetahui semuanya? Aku sudah memikirkannya, itu sebabnya sampai sekarang aku masih menyembunyikan hubunganku. Dae Hyun memejamkan matanya sejenak. Nenek tahu jika kau tidak mencintai Airi tapi keputusanmu untuk berpisah dengannya pasti akan melukai hati Jo Yeon Ho, ucap wanita itu. Aku yakin setelah Jo Yeon Ho dekat dengannya pasti dia mau menerimanya, sahut Dae Hyun sembari memandang sang nenek dengan tatapan memohon agar mendukung hubungannya dengan Suyin. Mereka menghentikan obrolan karena melihat Kim Soo Hyun baru saja pulang dari bekerja padahal sudah hampir tengah malam. Kenapa kalian belum tidur? Nenek sebaiknya ke dalam saja. Tidak baik angin malam untuk kesehatan, ujar Kim Soo Hyun. Ya ampun, cucuku sangat bekerja keras sehingga tengah malam baru pulang, ujar Hae Sok seraya mengusap pundak cucu bungsunya. Benar, Nek, kakak bahkan tidak mau menungguku pulang, gerutu Kim Soo Hyun sambil melirik kakaknya. Namun tidak masalah Nek, karena mulai besok aku akan mulai bekerja satu ruangan dengan Suyin, imbuh Kim Soo Hyun dengan wajah sumringah. Hae Sok menatap Dae Hyun sejenak sebelum akhirnya mengajak Kim Soo Hyun masuk. Sedangkan Dae Hyun masih diam di tempatnya. Niatnya untuk pergi ke Villa Pyeongchang Dong diurungkan. Ia tetap duduk di teras hingga hampir pagi. Selanjutnya bab 286 penyemangat.